Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andri Sanjay di Boruto Jogan. Kali ini kita akan membahas sebuah teori menarik guys ya dari Marcel P. Kenapa aku masih belum bikin video gambar-gambar lagi? Aku sebenarnya lagi bikin video gambar-gambar lagi sih guys. Setelah kita bikin cerita lengkap, aku akan lanjut lagi bikin video bergambar sama seperti biasanya. Tapi itu butuh waktu ya, nggak bisa secepat yang biasa aku bikin seperti ini facecam. Makanya kemungkinan video bergambar itu yang temanya adalah tentang fakta menarik chapter 24 akan aku update hari ini, harusnya di sore hari guys ya, antara jam 6 atau mungkin lebih daripada jam 6. Tapi yang pasti hari ini sebelum rilis chapter resmi di Manga Plus chapter 24. Jadi untuk menyelingi waktu yang kosong ini, makanya aku bikin video facecam aja dan membahas hal yang cukup menarik ya. Tadinya aku bingung sih kalau mau facecam kayak gini tuh aku mau bahasin apa. Aku cari-cari kayaknya nggak ada yang menarik, dan pas aku lihat Marcel P ternyata dia memberikan postingan yang cukup menarik sih kalau aku lihat di sini ya. Dia berkata seperti ini guys ya. Berjaga-jaga jika kalian masih belum tahu apa yang terjadi di chapter 23. Ini alasan sebenarnya kenapa Boruto pergi melawan Jura. Chapter 23 ini chapter Boruto kecil atau chapter Boruto yang di Blue Vortex? Kayaknya maksudnya Marcel P ini adalah chapter 23 yang part pertama guys ya, yang waktu Boruto kecil sama si Kawaki kecil. Soalnya di chapter itu ada bagian di mana Boruto ini ngomong guys ya di atas gedung Hokage, ngomong sama si Kawaki kayak gini, yang abis dia bertarung sama si Isiki guys. Dia bilang, I do feel like anything possible as long as I'm with you. Dia bilang gitu ya. Aku merasa bisa melakukan apapun yang mungkin gitu ya, atau bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin selama aku bersama dengan dirimu. Itu kata Boruto kepada Kawaki setelah dia berhasil mengalahkan Isiki guys ya. Itu yang dikatakan. Jadi menurut si Marcel P, inilah alasan sebenarnya kenapa Boruto pergi melawan Jura. Karena Boruto masih memegang erat gitu ya, masih memegang erat kata-katanya kepada Kawaki dulu, bahwa dia itu merasa sesuatu yang mustahil itu bisa menjadi mungkin ketika dia bersama dengan Kawaki. Bersama-sama mereka bisa mencapai apapun. Itu mungkin mengapa karma mereka beresonansi. Nah ini yang menarik guys ya. Itulah kenapa mungkin karma mereka beresonansi. Aku langsung mikir ulang lagi gitu guys ya. Karma mereka beresonansi. Coba aku analisa lagi gitu ya. Emangnya karma mereka yang beresonansi itu adalah hal yang aneh? Bukankah itu adalah hal biasa yang terjadi pada pemilik karma gitu ya? Aku pikirnya awalnya kayak gitu guys ya. Tapi sepertinya setelah aku ulik-ulik lagi, setelah aku ingat-ingat lagi, kayaknya bukan begitu deh. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat kembali ya. Jika memang karma itu udah pasti beresonansi, maksudnya para pemilik karma ini ketika bertemu mereka pasti beresonansi, itu harusnya terjadi juga pada Kawaki dan Jigen gitu ya. Maka seharusnya tujuan Jigen yang ingin mempercepat pengekstrakan data gitu ya di tubuhnya Kawaki itu harusnya berjalan lebih cepat dong. Dan harusnya dia udah bisa mencapai pengekstrakan yang mungkin di atas 50%, bahkan harusnya udah mencapai 100% kalau benar pemilik karma itu saling beresonansi. Tapi kenyataannya resonansi antara Jigen dengan Kawaki itu tidak terjadi guys. Dan bahkan ya Amado pun sama si Jigen kayaknya terkejut deh melihat perkembangan Kawaki yang sangat cepat, dan itu langsung disimpulkan oleh Amado dan juga Jigen bahwa karmanya beresonansi gitu ya. Dan itu harusnya yang diharapkan oleh si Jigen ini waktu dia memberikan karmanya pada Kawaki. Jadi dia berharap ada resonansi antara dia dengan si Kawaki supaya si Kawaki ini pengekstrakannya datanya cepat. Tapi ternyata tidak terjadi. Maka sebenarnya apa pemicu resonansi itu yang sebenarnya? Apakah harus dengan pemilik karma yang asalnya itu dari Otsutsuki yang berbeda? Kalau Boruto ini kan dari Momoshiki, sementara Kawaki itu dari Isiki. Atau ada pemicu yang lain? Nah ini yang tidak terjelaskan guys ya. Ini masih belum terjelaskan di cerita Boruto kecil maupun cerita Blue Vortex sampai saat ini ya. Dan ya coba mari aku lihat lagi komentarnya si Marcel P. Karma resonance could be a super senjutsu. Jadi kalau menurut dia resonansi karma itu mungkin bisa saja menjadi
Shinjutsu terkuat gitu guys ya, menurut dia. Nah, dari kata-katanya si Marcel P ini, aku langsung kepikiran gitu guys, resonansi. Apa jangan-jangan memang resonansi ini terjadi ya karena ikatan takdir antara Boruto dan Kawaki. Jadi mereka ini punya ikatan takdir seperti kayak Naruto dan Sasuke, di mana mereka ditakdirkan itu dari keturunannya anak Hagoromo. Jadi mereka itu merupakan reinkarnasi gitu guys ya, dari Azura dan juga Indra. Itu kan merupakan sebuah takdir gitu ya, dimana ternyata mereka ini punya hubungan leluhur gitu ya. Bukan sebutannya hubungan leluhur, hubungan darah sih guys sebenarnya sih. Hubungan darah tapi dari jiwa gitu ya. Hubungan darah tapi dari jiwa, bukan darah yang benar-benar darah dari fisiknya, tapi darah dari jiwa gitu. Jiwa yang bereinkarnasi dalam tubuhnya mereka. Sementara Boruto dan Kawaki kita belum tahu apa penyebabnya. Apakah karena hubungan jiwa itu, jiwanya siapa ya yang saling beresonansi di antara mereka berdua ini, masih belum jelas. Ataukah mereka ini bisa jadi ya keturunan dari satu jiwa tapi terbagi menjadi dua. Makan tuh, bingung kalian ya. Apakah mereka itu punya benih-benih Shibai, atau mereka itu merupakan reinkarnasi dari siapa gitu ya, yang menyebabkan mereka bisa saling beresonansi satu dengan yang lain. Itu yang masih aku pikirkan sampai saat ini. Tapi aku kepikiran itu kayaknya betul ya, atau aku yakin sekitar 80% resonansi mereka itu terjadi ya karena takdir itu ya. Takdir dari entah antara hubungan jiwa atau hubungan dengan satu Otsutsuki gitu ya. Otsutsuki ini harusnya legend, dan ya sama lah seperti Naruto dan Sasuke ya, berhubungan dengan Otsutsuki. Otsutsukinya legend yaitu Hagoromo. Tapi mereka nggak langsung berhubungan dengan Hagoromo, tapi dengan anaknya Hagoromo. Sementara kalau Kawaki dan Boruto, aku masih belum paham ya apa yang menghubungkan mereka. Apakah jangan-jangan Isshiki dan Momoshiki itu sebenarnya satu keluarga, dan mereka terlahir dari satu legend Otsutsuki. Gak tahu siapa, apakah itu Shibai, dan apakah itu yang memicu resonansi di antara mereka berdua. Bisa aja begitu guys ya. Jadi resonansi ini punya rahasia tersembunyi guys ya, yang masih belum kita kupas. Tapi aku yakin aku sudah mulai mendapatkan sedikit ya petunjuk tentang rahasianya itu. Dan aku rasa mungkin masuk akal kalau karma itu memang resonansi karma yang terjadi antara Kawaki dan Boruto itu memang tidak wajar. Itu adalah sesuatu yang harusnya terpicu oleh takdir ya. Takdir dari sebuah jiwa, nggak tahu jiwanya siapa. Dan mungkin aja ya resonansinya mereka berdua ini nantinya bisa menciptakan sebuah kekuatan baru ya. Entah kekuatan seperti apa, apakah mereka bisa saling transfer data, saling transfer kekuatan melalui resonansi itu, atau bagaimana ya, aku masih belum kebayang. Tapi aku rasa akan muncul sebuah kekuatan baru yang berasal dari resonansinya mereka, dan itu bisa aja mengalahkan satu musuh kuat ya yang terakhir nanti dari hasil resonansinya mereka berdua. Karena kan kalau dipikir-pikir ya, Kawaki ini kan baru mendapatkan 80% datanya Isshiki. Kalau dia ingin mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat, harusnya ada data-data lagi yang diekstrak ke dalam tubuhnya Kawaki yang membuat dia akan bisa jadi lebih kuat. Dan mungkin Boruto akan bisa memicu hal itu ya. Boruto bisa memicu pengekstrakan data di tubuhnya Kawaki itu menjadi 100%. Entah dengan cara seperti apa, aku nggak ngerti konsepnya Masashi Kishimoto, tapi aku yakin itu akan terjadi guys ya, dalam waktu dekat ini harusnya. Makanya mungkin kenapa Boruto bilang Kawaki jadi tambah kuat, karena dia nggak membayangkan gitu kalau cuma dibuka limiternya jadi lebih kuat seperti itu. Harusnya masih ada kelemahan, tapi rupanya Kawaki udah mencapai mungkin 100% pengekstrakan dengan cara yang kita belum ketahui itu. Nah itulah yang aku pikirkan guys ya, kira-kira dari komentarnya Marcel P ini. Mungkin kalian punya pikiran atau pendapat yang lain yang lebih masuk akal, silakan saja kalian tulis di bawah kolom komentar guys ya. Aku pengen tahu kalian mungkin menemukan rahasia atau petunjuk tentang resonansi antara mereka berdua ini. Apakah ada satu hal yang mungkin aku lewatkan juga guys ya di cerita Boruto di part 1 yang mungkin ada hubungannya dengan resonansi ini? Silakan kalian tulis di bawah kolom komentar. Terima kasih banyak buat semuanya sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa hari ini kita akan nonton bareng manga Boruto to Blue Vortex chapter 24 di Manga Plus bahasa Indonesia resmi guys ya.
mungkin sekitar jam setengah 10 lah, aku akan mulai melakukan live streaming. Thank you banyak sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.